Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dulur dengan Mbah Mbuh ya, dalam channel Mbah Mbuh untuk mengkaji ilmu-ilmu ibadah kesyariatan untuk dibedah menjadi kemakrifatan. Alhamdulillah, dari kemarin Mbah Mbuh sudah mulai membedah sampai dibedah-bedah. Ini mau menjelaskan ala Mbah Mbuh tentang sholat tahajud. Sholat tahajud ini banyak orang yang istilahnya melakukan sholat sunnah tahajud, tapi mungkin sudah pintar lah. Cuman ini buat penambahan pemahaman aja, biar ketika jenengan ini menjalankan sholat sunnah tahajud, benar-benar bisa memahami apa itu manfaatnya daripada sholat sunnah tahajud. Mungkin sudah paham sholat sunnah tahajud itu lebih pintar jenengan dibandingkan Mbah Mbuh. Kalau Mbah Mbuh hanya mengupas ya lur ya. Bagus. Ya, sholat tahajud itu kalau dilakukan sholat sunnah tahajud itu bagus. Apalagi nanti setelah sholat sunnah tahajud dibarengi dengan istighfar, ya, ini sungguh luar biasa sepertiga malam. Ini Mbah Mbuh mau coba memberikan tambahan-tambahan saja. Siapa tahu ini bermanfaat untuk dulur-dulur pemirsa Mbah Mbuh, ya, ataupun dulur-dulur jamaah yang semua ada di sini. Sholat tahajud adalah salah satu sholat sunnah yang dilakukan sepertiga malam atau menjelang subuh. Atau juga dilakukan setelah kita ini, paling bagus ini setelah bangun tidur. Jadi kita tidur habis sholat isya itu, kalau sudah nggak ada ini, tidur, nanti bangun, ya, jam 2 atau jam setengah 3, ambil air wudhu, terus mulai melakukan sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah tahajud dilakukan ketika kita bangun tidur. Artinya adalah apa? Ketika dalam tidur ini, di dalam ilmu kemarifatan ala Mbah Mbuh itu adalah sanepo daripada tidak sadar lur. Jenengan tidak sadar, bukan tidak sadar pingsan, itu tidak. Yang dimaksud tidak sadar di sini adalah tidak sadar dalam ilmu keibadahan. Ya, dalam ilmu keibadahan. Dalam ilmu keibadahan jenengan akhirnya belum memahami ataupun tidak sadar, atau ibadah jenengan ini masih koprat-kapret. Ya, masih koprat-kapret. Nah ini setelah jenengan sadar, jenengan diberikan hidayah oleh Allah, akhirnya jenengan mulai mempelajari, mulai mendekatkan diri kepada Allah. Inilah sholat tahajud. Tahajud adalah titah untuk kita bersujud. Maka dikatakan tahajud, titah untuk bersujud. Artinya kita harus benar-benar merendahkan diri, andap asar, belajar menata akhlakul karimah. Di sepertiga malam, benar-benar istilahnya dalam usia-usia kita yang sudah mungkin dalam fase-fase kedua 40-60 ataupun sudah kelewat karena jangan diberikan hidayah Allah pada usia-usia tua. Nah inilah ayo kita mulai benahi diri, ya, dengan disuruh kita ini bersujud, artinya merendah, memohon ampunannya kepada Allah. Maka apa disimpulkan setelah sholat sunnah tahajud itu istighfar. Kemarin sudah dibahas masalah istighfar di channel Mbah Mbuh, ya. Nah kalau jenengan tidak memahami, akhirnya berpikir kalau tahajud ini ketika jenengan lakukan, akhirnya jenengan larikan ke duniawian. Ini salah lur, keliru. Bukan. Artinya kita dalam waktu sholat bertahajud, sunnah tahajud, ini benar-benar kita harus mengingat lagi, introspeksi lagi. Agar apa? Agar kita ke depan ini benar-benar bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala lagi. Dalam kesendirian, dalam kesunyian sepertiga malam. Dalam keheningan malam. Kita benar-benar
introspeksi, koreksi. Bahwa nanti ketika kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Ta'ala. Kayak gitu loh sholat tahajud. Bukan kok jenengan sholat tahajud untuk biar kerjaan, biar kederajatan, biar jenengan nanti diberikan kekayaan. Ini ngawur, salah, ya, keliru, bahaya jenengan. Tapi benar-benar untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, agar ketika nanti kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita diberikan keselamatan, benar-benar dapat keridhaan daripada Allah Ta'ala. Gimana lur? Jangan salah paham, makanya harus dibedah. Harus dipahami apa itu sholat sunat tahajud. Ya. Maka itu para kiai, para ulama-ulama memberikan benar-benar pelajaran ilmu-ilmunya untuk kita semua, agar kita lebih bisa memahami untuk caranya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala lagi. Maka banyak diadakan pengajian-pengajian agar kita sadar semua ini hanya untuk Allah Ta'ala. Loh, kok kayak gitu malah ada pengajian dilarang lah, gimana? Orang tua model apa kayak gitu? Ya. Kita di dunia ini hanya sementara. Bimbinglah anak-anak kita. Ajarilah anak-anak kita berakhlakul karimah yang baik. Masukkan ke dalam pondok. Ajarkan ilmu-ilmu agama, ajarkan ilmu-ilmu syariat. Fikih, nahwu sharaf, fasolatan, kayak gitu. Loh, kok malah ada orang aneh, pengajian kok katanya kok tidak boleh lah, ini lucu. Ya gimana jenengan ini? Yo. Ya. Jenengan ini lucu. Aneh jenengan itu loh. Gak roh siapa itu? Iya, gak roh. Ya. Masa ibu-ibu pengajian kok dilarang? Katanya jangan dibully ya saya. Lah lucu jenengan itu. Ya, lucu lho ya, lucu. Justru orang tua ini ayo anak-anak kita didik, kita masukkan ke dalam pondok pesantren, kita masukkan ke TPQ, kita masukkan ke madrasah, kita kenalkan dengan ilmu-ilmu agama, itu tahajud, biar sadar, biar bisa beribadah kepada Allah dengan benar, biar tahu syariat-syariat Islam, biar tahu hukum-hukum syariat, kayak gitu. Gimana jenengan ini? Katanya intelektual, katanya orang terpandang. Bahaya jenengan, bahaya ini. Ya. Gimana coba? Ngawur. Udah ada hukumnya dalam Al-Quran, orang-orang yang menghalangi untuk orang-orang ke jalannya Allah itu termasuk apa itu? Ayo, saya nggak mau mengatakan. Mungkin orang-orang yang ahli kitab tahu sendiri lah. Ya kok mendengar gregetan aku, gemes. Iya. Yang tadinya saya menghormati jadi nggak mau menghormati. Yang tadinya mau gini, akhirnya nggak mau saya. Iya. Ya, Pak. Kok lucu? Masa ibu-ibu katanya pengajian buat apa? Ini lucu. Ya, lucu loh ya. Lucu. Nah, iya ngawur. Iya. Hanya iblis yang menghalang-halang untuk orang beribadah kepada Allah Ta'ala. Ngawur. Gemes aku. Iya lho ya. Ya, Pak. Karo tahajud tekan kuno. Ya, Pak. Ya karena tahajud ini kan biar kita ini sadar ketika diberikan hidayah oleh Allah, ayo ya kita membenahi diri, belajar ilmu-ilmu syariat, nanti kita bedah menjadi ma'rifat, kayak gitu. Ya,
Karena apa? Di dunia ini hanya sementara. Yang kekal itu nanti kita ketika di akhirat. Terus jenengan gembar-gemborkan untuk keduniawian. Lah memang malaikat bisa disuap kayak gitu. Seberapa banyak harta jenengan tidak bisa menyuap malaikat. Payah jenengan, payah. Payah. Harusnya jenengan sebagai orang tua ya, lebih takutlah lagi kepada Allah Ta'ala ketika nanti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa harta jenengan itu nanti yang akan menolong, bukan hanya Allah yang bisa menolong. Nah gitu. Gemes aku ana wong ngaji kok dipenging. Ndak boleh lucu. Jangan itu lucu, orang ngaji kok ibu-ibu mau ngaji. Justru ketika ibu-ibu ini ayo dianjurkan lebih giat untuk menggali ilmu, untuk menghadiri pengajian-pengajian. Dekatkan diri kita kepada habaib, para yai, ulama, para habib. Bukan gitu. Aduh, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada ya lor ya. Kemarin saya lihat, ya ibu-ibu mentang-mentang apa itu, ya kok bilang katanya buat apa pengajian ibu-ibu? Lucu ya lor ya. Ini dulur-dulur Mbah Mbuh ya. Jangan ikut orang itu, lucu orang itu. Ya. Gemas. Masa pengajian kok dilarang? Lah memang jenengan itu nanti mati mau membawa harta jenengan kayak gitu. Jenengan punya mobil 20, 30 ketika innalillahi wa inna ilaihi raji'un ditinggalkan, Bro. Mudeng yuk. Ini yuk gemes pancen. Memang benar dulu orang mengatakan, ya. Pusaka paling ampuh itu adalah senjata paling ampuh itu adalah cangkeme wong wedok. Bledur ngono ya. Iya lur ya. Iya, Mbak. Iya. Gemes ra lur? Ya. Gemes. Kemarin saya baru lihat, waduh, saya gemes. Bukannya saya sok ikut-ikut. Enggak, karena ini sudah melarang. Ya. Orang pengajian kok. Lah kecuali pengajian di rumah jenengan baru. Oh, semprol. Iya lur. Gemes lur. Gemes. Kenapa? Di depan tak tonyor ngene. Iya. Wah, kayak gitu. Enggak boleh. Sekali kalau ada yang masih menghalang-halangi untuk orang belajar agama, untuk orang benar-benar untuk belajar mendekatkan diri kepada Allah, yang melarang itu hanya iblis yang melarang. Ya, benar. Benar, Mbak? Iya. Bener, Mbak. Bener ya? Aja tiru ya Yune. Aja tiru wong iku ya. Iku wong wedok iku aja tiru iku, wong wedok iku. Sampean wong wedok. Itu perempuan ya, jangan tiru, udah tua lagi. Tadinya saya menghormati, saya salut, sekarang ndak lagi saya. Nah, ya, kok gemes ya, nanti pegone mbeloke ngatok. Ya. Jadi ingat ya, ibu-ibu, yuk nih, ya ajari anak-anak kita, ya dengan ilmu-ilmu agama. Didik, masukkan ke TPQ, masukkan ke PAUD, masukkan ke orang-orang pinter, orang-orang kiai yang paham-paham kitab, biar pinter. Masukkan, ajari dengan hukum-hukum syariat Islam, ya ajari membaca Al-Quran, kayak gitu. Itu baru namanya ibu yang hebat. Lah ini kalah ada. Ibu ini satu, ini ibu apa ini? Ya, saya punya ibu kayak gitu. Ndak. Ngawur. Ingat, semua ini hanya titipan daripada Allah Ta'ala. Apa yang engkau punya itu hanya milik Allah Ta'ala. Ngawur kok melarang pengajian ibu-ibu. Ngawur ben semprol ya apa. Ya lho ya, yuk jangan tiru ya. Ajari anak-anak jangan benar. Ayo giatkan. Sholat 5 waktu jangan pernah ditinggalkan. Ajari anak-anak jangan sholat berjamaah.
itu baru ajari ngaji, ayo ngaji Al-Quran, ayo TPQ, ayo PAUD kayak gitu, ya, lur ya, biar pintar, biar agama Islam ini teguh kuat kayak gitu, ya kokoh, ya paham, ya itu tahajud, ya tahajud tapi melayunin perono garo ya, ya. Nah gitu paham ya? Paham nggak lur? Paham. Jadi ketika jenengan sholat tahajud renungi. Ketika sudah astagfirullah kenapa kok saya baru dapat hidayah? Lah akhirnya ketika jenengan sadar, ayo jenengan benar-benar datangi majelis-majelis taklim, pengajian-pengajian, ayo galakkan pengajian-pengajian kayak gitu. Datangi pengajian-pengajian ibu-ibu ini biar nggak suka rasan-rasan tonggo. Ayo belajar ilmu-ilmu agama. Ayo dekati habaib, ayo dekati para ulama, kayak gitu. Ya. Kapan lagi jenengan tidak mau? Kalau sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, udah game over jenengan. Ya, kayak gitu. Ajari anak-anak jenengan ajari. Ya. Cari benar-benar ulama habaib yang memahami ilmu-ilmu kitab, ilmu-ilmu Allah. Nah, gitu yang sesuai tuntunan Rasulullah, sesuai tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau ngono ya lur ya. Jadi padahal aku mau ngomong Pak santai slow tapi metu meneng ngene aduh. Enggak apa-apa ya, gatel irunge. Ya lur ya. Ingat ya dulur ya. Dulur ingat ya. Hati-hati karena era-era sekarang ini zaman banyak ini iblis-iblis bermunculan seperti manusia yang menyerupai seperti manusia, maka dikatakan samar ya, samar. Ya kelihatannya manusia ternyata dalamnya iblis sampai ya ada pengajian ibu-ibu kok dilarang ngawur ya ya kita demo lewatin aja ya. Ya ibu yang satu ini jengkelken ya, bahasanya dulu jengkelken karena ini orang kuno juga kita pakai ken aja ya. Paham semua lur? Rata aja lur, paham ya lur ya. Jadi tolong dulur-dulur semua hati-hati karena sekarang ini banyak ya iblis-iblis yang menyerupai manusia, yang mencegah untuk orang beribadah kepada Allah, mencegah orang yang untuk mendekatkan diri kepada habaib, syekh, habib, para ulama, para yai, ustadz, gus, ya hati-hati. Ya. Banyak orang yang melarang nih, aduh, bahaya, hati-hati lur, hati-hati. Ayo kita waspada, rapatkan barisan, ya. Jaga tali silaturahmi, jangan mau kita dipecah belah umat Islam. Ayo, ini mulai ini, ya. Jangan mau. Ayo, dengan kita benar-benar memperkuat iman kita, sholat 5 waktu jangan tinggalkan, sholat berjamaah kita galakkan, sholat sunnah kita jalankan, ya lur. Ya, mendekatkan diri kepada para yai, ulama untuk biar bisa kita lebih dekat lagi kepada Allah Ta'ala kayak gitu. Jangan menjauhi para ulama, ngawur. Warasatul anbiya itu, jangan main-main, jangan. Ya, jadi benar-benar ya, dekati orang-orang yang soleh, nah gitu. Biar kita selamat. Karena kita ini orang-orang bodoh. Lah kalau orang bodoh kayak saya ini terus nggak mau mendekatkan diri kepada ulama, lah terus menjur piye? Di mana saya mau ibadah dengan baik? Lah terus kalau itu ibu-ibu itu kok pengajian, katanya ibu-ibu buat apa pengajian? Lah terus mau belajar ibadahnya gimana, Bu? Ayo, lucu sampean ke Ibu. Lucu sampean, ya. Paham? Paham. Kalau paham, semoga apa yang tadi saya kaji, kayak di angkasa ini ada kayak asap-asap kayak gini, tidak apa-apalah ya. Kayak saya jadi terbang di angkasa kayak gini ya, lur ya. Maaf karena ini di Mbah Mbo ini ya apa ala kadarnya lah. Yang penting siapa tahu apa yang Mbah Mbo sampaikan ini bisa bermanfaat untuk dulur-dulur semua, dulur-dulur pemirsa Mbah Mbo, juga dulur-dulur yang ada di sini. Siapa tahu apa yang Mbah Mbo sampaikan ini bisa menambah ilmu-ilmu ibadah untuk dulur-dulur semua, bisa menjadikan kebarokahan kita semua, ya, bisa lebih lagi kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, ya. Kalau seumpama dulur-dulur memang merasa channel-channel Mbah Mbo ini bermanfaat, ya, berguna, maka jangan lupa bantu biar channel Mbah Mbo ini semakin berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Ya, biar dulur-dulur nggak ketinggalan
tombol lonceng, jangan lupa pencet tetot kayak gitu. Ya, jalur ya. Udah paham ya? Nah, akhirnya mungkin Mbah Mbo akhiri dulu, cukup sekian. Insya Allah kalau nanti Allah masih berijabah, bisa bertemu lagi dan memberikan edukasi lagi ala Mbah Mbo. Jadi kalau ada kata-kata salah dari Mbah Mbo minta maaf yang sebesar-besarnya, bukan untuk apa-apa, sekedar untuk memberikan edukasi kepada dulur-dulur jamaah dan dulur-dulur pemirsa Mbah Mbo, biar ibadah kita lebih baik dan lebih baik lagi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.